Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Suatu hari, terlihat seorang pria bernama John Smith sedang masuk ke sebuah tempat hiburan milik suku Indian. Di tempat tersebut, ia mendaftar untuk mengikuti sebuah kontes mirip Elvis Presley. Namun dalam kontes tersebut, si John kalah. Tapi walaupun kalah, ia mendapatkan kenalan seorang wanita yang sangat menyukai aksi John di panggung kontes tersebut. Alhasil, setelah acara selesai, John pun mulai mengeluarkan gombalan-gombalan terbaiknya untuk menaklukkan wanita tersebut. Bahkan, di sela-sela obrolannya, John pun sudah sempat membayangkan ia sedang olahraga cocok tanam bersama wanita tersebut. Di sela-sela obrolan, tanpa sepengetahuan John, wanita yang bernama Nani tersebut perlahan mengambil dompet milik John dan segera pamitan karena ada kesibukan lain. Melihat Nani pergi, John pun terlihat sangat kecewa dan juga sangat sakne tentunya. Kasihan si John, dicopet malah. John yang akhirnya tahu bahwa dompetnya telah hilang, merasa masih sangat beruntung. Dikarenakan ia ternyata tidak menaruh uangnya di dalam dompet, melainkan di celana dalamnya. Waduh, pinter ternyata si John. Untuk menghibur diri atas semua kesialan yang John alami, John pun akhirnya memutuskan untuk bermain kartu bersama para peserta kontes mirip Elvis yang lainnya. Ini adalah Bob, yang ini adalah Alvin, dan yang ini adalah Tommy, yang merupakan pemenang dari kontes mirip Elvis. Dan yang terakhir nih, yang paling kecil ini adalah Bobby. Di sela-sela bermain kartu, John sedikit curhat bahwa istrinya telah kabur bersama pacar barunya. Dan kini jika ia kalah dalam permainan kartu tersebut, maka ia akan menjadi pria paling sedih di muka bumi. Tom yang mendengar hal tersebut, lantas mengatakan bahwa di bar ini, sang pemilik bar yang bernama Chief memiliki sebuah topeng keramat dari suku Indian yang merupakan suku nenek moyang Chief, yang bernilai $1 juta. Mendengar hal tersebut, John pun hanya terdiam saja. Singkat cerita, saat pagi tiba, terlihat John baru terbangun dari tidurnya. Tidak selang berapa lama, anak buah dari pemilik bar tersebut langsung membawa John menuju ke ruang interogasi. Di ruang tersebut, John langsung dihajar sembari diberi pertanyaan, di manakah topeng keramat milik Chief berada? John yang yakin pasti salah satu dari teman bermain kartunya semalam yang telah mencurinya, lantas mengatakan bahwa salah satu peserta konteslah yang telah mencurinya. Manajer bar yang bernama Jerry pun mulai bertanya, siapa nama lengkap si John? John pun menjawab bahwa nama lengkapnya adalah John Smith. Tidak selang berapa lama, muncullah Chief yang merupakan pemilik topeng sekaligus pemilik bar tersebut. Chief sambil membawa sebuah kertas yang berisikan alamat lengkap dari seluruh peserta kontes mirip Elvis, menyuruh dua anak buahnya untuk segera mencari para peserta mirip Elvis tersebut. Namun sebelumnya, mereka berdua harus membunuh terlebih dahulu si John di sebuah lapangan yang luas. Alhasil, John pun langsung dibawa menuju mobilnya dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tidak selang berapa lama, tidak tahu bagaimana kisahnya, dua orang suruhan Chief tersebut telah tewas di dalam mobil John dengan kepala yang terheadshot. John yang merasa tidak ada kehidupan di luar bagasi mobilnya, lantas berusaha keluar dari bagasi tersebut. Setelah berhasil keluar, John yang melihat dua orang suruhan Chief tersebut telah tewas, lantas mengambil alamat rumah para peserta mirip Elvis tersebut dan segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, tepatnya di sebuah bandara, terlihat Alvin menuju ke toilet untuk pipis santuy sejenak. Namun tidak selang berapa lama, datang seorang wanita cantik yang bernama Jenny menanyakan tentang keberadaan topeng keramat tersebut. Alvin yang menjawab tidak tahu, langsung di-headshot oleh Jenny sampai tewas. Setelah Alvin tewas, Jenny pun mulai menggeledah tas Alvin dan benar saja, ternyata topeng keramat tersebut tidak ada di dalam tas Alvin. Lalu, Jenny pun mengeluarkan dompet milik John dan melemparkan kartu yang bertuliskan nama John ke tubuh Alvin. Di sini akhirnya kita tahu, sepertinya Jenny ini ingin memfitnah John agar polisi terus mengejar John dan tidak mengejarnya atas terbunuhnya Alvin. Tapi, dari mana ya Jenny mendapatkan dompet si John? Penasaran? Mari kita lanjut dulu guys.
Sesampainya John di sebuah apartemen milik salah satu peserta yang bernama Tommy, ia pun lantas masuk ke dalam rumah tersebut. John yang sangat kelelahan karena telah berjalan kaki sejauh 100 km, berniat untuk istirahat sejenak di sebuah sofa yang ada di apartemen tersebut. Tidak selang berapa lama, John dikejutkan dengan datangnya seorang wanita bernama Nana, yang mengatakan bahwa dirinya adalah tetangga baru John. Setelah sedikit berbincang-bincang, Nana pun lantas keluar dari tempat tersebut, dan John pun kembali beristirahat. Namun saat John baru saja tertidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara Nana yang berteriak meminta tolong. John pun langsung bergegas keluar dari ruangan tersebut, dan terlihat Nana sedang disandera oleh seorang pria bernama Jojo. Nana yang melihat ada John muncul langsung menggigit tangan Jojo. John yang melihat Jojo kesakitan langsung menyerang Jojo sampai pingsan. Setelah itu, tiba-tiba muncul seorang koboi. Koboi tersebut langsung bertanya pada John, di manakah topeng keramat tersebut berada. John yang tidak bisa menjawab, memutuskan untuk lari dari tempat tersebut. Setelah John dan Nana berhasil kabur dari si koboi, tiba-tiba muncul Bobby sambil membawa senjata menanyakan di manakah topeng keramat tersebut berada. Saat John ingin menjawab tidak tahu, tiba-tiba muncul seorang sheriff yang seketika membuat Bobby menyembunyikan senjatanya. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh John dan juga Nana untuk pergi dari tempat tersebut. Di bandara, terlihat ada dua orang sheriff yang berhasil menemukan tubuh Alvin. Sheriff tersebut juga menemukan sebuah kartu yang bertuliskan nama John Smith. Alhasil, dua orang sheriff tersebut mulai fokus untuk mengejar John Smith. Di tempat lain, John dan Nana yang telah berhasil menemukan alamat rumah dari Bob langsung memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat John dan Nana baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dari belakang Bob muncul dan langsung bertanya, di manakah topeng keramat tersebut berada? John pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Mendengar hal tersebut, Bob lantas mengatakan bahwa tidak mungkin John tidak tahu, dikarenakan Bob telah mendapatkan informasi dari salah satu temannya yang berada di kepolisian bahwa Alvin telah dibunuh oleh John. Mendengar hal tersebut, John pun mengatakan bahwa bukan ia yang telah membunuh Alvin. Bob yang sudah sangat kesal karena tidak mendapatkan jawaban dari John, langsung menyerang John dan Nana sampai tumbang. Tidak selang berapa lama, Bob yang hendak kembali menyerang John tiba-tiba tewas dengan kapak yang menempel di punggungnya. Dan muncullah Jimbo, seorang suku Indian lainnya yang juga langsung bertanya pada John, di manakah topeng milik sukunya berada. John yang tetap mengatakan tidak tahu, sontak membuat Jimbo sangat marah. Namun saat Jimbo hendak menyerang John, tiba-tiba Nana langsung menyerang Jimbo dari belakang sampai tumbang. Setelah Jimbo tumbang, John dan Nana pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, John kembali bertemu dengan si koboi bersama dengan Jojo. Di sana, si koboi mengatakan bahwa ia telah membunuh dua orang suku Indian sekaligus. Jadi, ia pasti tidak akan ragu-ragu jika harus membunuh John saat ini juga. Sampai di sini, akhirnya kita tahu bahwa si koboi lah yang telah membunuh dua orang yang ditugaskan untuk membunuh John di awal kisah tadi. Si koboi pun lantas menyuruh John untuk segera masuk ke dalam mobil yang ada di pinggir jalan tersebut. Dan setelah John masuk, John dan Nana nampak cukup terkejut. Ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah Rancher yang merupakan musuh bebuyutan suku Indian. Di dalam mobil tersebut, Rancher pun mengatakan bahwa semua peserta kontes mirip Elvis adalah suruhannya. Namun, ia tidak mengetahui ada peserta lain yang ikut dan mengacaukan rencananya, yaitu John. Rancher pun mengatakan bahwa jika John tidak mencuri topeng keramat tersebut, sudah dapat dipastikan Rancher sudah mendapatkan topeng tersebut dari para peserta suruhannya. Rancher pun mulai menceritakan tentang sejarah topeng tersebut. Jadi, topeng tersebut dipercaya mampu membawa keberuntungan. Suatu hari ada seorang peneliti bersama anak dan istrinya sedang meneliti topeng tersebut. Namun tiba-tiba datang beberapa suku Indian yang langsung membunuh peneliti tersebut dan menyisakan satu orang pelayan dari para peneliti tersebut. Dikarenakan pelayan tersebut merupakan suku asli India dan kisah tersebut sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, John pun mengatakan bahwa ia tidak mencuri topeng tersebut. Namun ia sangat yakin bahwa pencurinya pasti adalah Tommy. Dikarenakan hanya Tommy sajalah yang belum bertemu dengan dirinya selama ini. Mendengar hal tersebut, Rancher pun mengatakan bahwa bagaimanapun caranya, John harus memberikan topeng tersebut kepada dirinya. Karena kalau tidak,
John akan segera ia tewaskan sore ini juga. Setelah mengatakan hal tersebut, Ranger pun lantas menurunkan John dan Nana dari mobilnya. Di tempat lain, tepatnya di tengah padang yang sangat panas, terlihat Tommy sangat kelelahan dan kehausan. Dikarenakan mobil Tommy ternyata mogok kehabisan bensin. Saat John dan Nana masuk ke apartemen Tommy, terlihat Bobby yang sudah ada di dalam ruangan tersebut kembali mengarahkan senjatanya ke arah John, sembari menanyakan kembali di mana topeng keramat tersebut berada. Namun tidak selang berapa lama mereka berdebat, muncullah Jenny yang langsung menyerang Bobby sampai tewas. Setelah Bobby tewas, John dan Nana pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun sial, saat Bobby sedang berlari keluar, tiba-tiba ia diserang oleh Sheriff sampai tumbang. Sedangkan Nana terus berlari menjauh dari tempat tersebut. Sheriff tersebut mengatakan pada John bahwa mereka harus menahan John dengan tuduhan telah membunuh Alvin. John pun mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang telah membunuh Alvin. Mendengar hal tersebut, Sheriff mengatakan John hanya akan dipenjara selama 24 jam. Dan jika selama 24 jam, pihak kepolisian tidak bisa menemukan barang bukti yang kuat, maka John akan segera dilepaskan dengan hormat sepenuh jiwa. Di penjara, John kembali bertemu dengan wanita yang pernah mengambil dompetnya. Wanita tersebut bernama Tina. John yang kecewa dengan Tina, langsung beranjak tidur dan mengabaikan kata-kata rayuan dari wanita yang bernama Tina tersebut. Pagi harinya, Sheriff mengatakan pada John bahwa John sudah boleh keluar dari penjara, dikarenakan Nana telah memberikan uang jaminan kepada para sheriff tersebut. Terlihat, Tina mulai sedikit merayu Sheriff agar bisa dibebaskan juga. Namun Sheriff mengatakan bahwa ia belum tertarik dengan Tina. Di tempat lain, salah satu sheriff wanita melaporkan kepada sheriff yang memenjarakan John bahwa dirinya telah menemukan mobil milik Tom. Mendengar hal tersebut, sheriff dengan membawa Tom dan juga Nana segera beranjak pergi menuju ke mobil Tommy berada. Terlihat, ternyata Tina telah berhasil mengambil kunci penjara dari sheriff tersebut. Di tempat lain, terlihat Tommy yang sudah sangat kelelahan duduk di sebuah halte bis. Tidak lama berselang, bis pun datang dan Tommy pun segera masuk ke dalam bis tersebut. Namun supir bis tersebut dengan membawa tisu mengatakan bahwa ia ingin buang air besar sebentar. Tidak selang berapa lama, Jenny datang dan langsung masuk ke dalam bis tersebut. Dengan sangat santai, Jenny mulai menyerang Tommy sampai tewas. Setelah itu, Jenny pun langsung membuka tas Tommy dan segera membawa tas tersebut pergi. Namun Jenny yang mendengar supir bis tersebut menghubungi Chief dan juga Ranger, dengan sangat santai langsung menyerang supir bis tersebut sampai tewas. Sesampainya Sheriff, Nana dan juga John di tempat yang diinfokan, mereka langsung berhadapan dengan sang koboi dan juga Jojo. Dengan sangat santai, si koboi langsung menyerang kedua sheriff tersebut sampai tewas. Setelah sheriff tersebut tewas, tiba-tiba Jimbo muncul dan langsung menyerang Jojo sampai tewas. Si koboi yang melihat hal tersebut langsung mulai menyerang Jimbo. Namun gagal. Jimbo yang melihat si koboi lengah langsung menyerangnya sampai tewas. Setelah si koboi tewas, muncullah Chief bersama beberapa anak buahnya menyuruh Jimbo untuk membawa John dan juga Nana menuju ke rumah seorang peneliti yang pernah ia bantai sekitar 30 tahun yang lalu. Dikarenakan ada seorang wanita bernama Jenny telah menelponnya dan mengatakan bahwa Jenny akan menjual topeng tersebut kepada Chief dengan harga $1 juta di rumah peneliti tersebut. Alhasil mereka pun berjalan menuju ke rumah peneliti tersebut. Sesampainya mereka di rumah peneliti, terlihat Ranger pun juga sudah berada di tempat tersebut. Jadi ternyata Jenny tidak hanya menelpon Chief, tapi ia juga menelpon Ranger. Dan ketika salah satu anak buah Chief hendak menyerang Ranger, tiba-tiba Nana mengeluarkan senjatanya dan langsung mengarahkan ke punggung Chief sembari berkata bahwa sebenarnya ia adalah anak gadis dari Ranger. Saat mereka semua sedang asik saling mengancam, Jenny pun muncul dengan mengarahkan senjatanya ke arah semua orang yang ada di sana. Jimbo yang melihat hal tersebut langsung berlari menyerang Jenny, dan pertarungan antara Jenny melawan Jimbo pun tak terelakkan. Singkat cerita, setelah Jenny berhasil mengalahkan Jimbo dengan cara mengheadshotnya, Jenny pun kembali keluar rumah sembari mengatakan bahwa ia ingin John untuk membawa koper uang milik Chief dan juga Ranger masuk ke dalam rumah. Sedangkan yang lain harus tetap menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam rumah, John dan Jenny pun langsung beradu cingur. Di sini akhirnya kita mendapatkan fakta bahwa ternyata Jenny dan John adalah sepasang suami istri.
namun telah bercerai dikarenakan Jenny lebih memilih hidup bersama kekasih barunya. Setelah itu, John pun lantas kembali keluar rumah dengan gaya yang cukup keren, sembari mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah anak sang peneliti yang selamat dari pembantaian yang telah dilakukan oleh Chief. Jadi sebenarnya semua kejadian yang telah terjadi adalah rencana dari John bersama Jenny. Tidak selang berapa lama, muncullah wanita dengan mengendarai sepeda motor. Dan itu ternyata adalah Tina. Mengetahui Tina telah datang, sambil membawa koper, Jenny pun keluar dari rumah tersebut sembari mengatakan pada John bahwa Tina adalah kekasihnya. Mendengar hal tersebut, John pun terlihat sangat terkejut. Chief pun lantas bertanya pada Jenny, di manakah topengnya? Jenny pun menjawab bahwa topeng tersebut telah dibuang oleh Tommy ke sebuah lembah yang entah itu di mana. John pun juga mengatakan bahwa koper yang satunya lagi akan ia bawa pergi sebagai penebus dosa dari Chief yang telah membantai keluarga John. Dan Jenny pun segera pergi dari tempat tersebut. Begitu pula dengan John yang langsung kembali masuk ke dalam rumah. Mendengar hal tersebut, Chief yang sepertinya mulai stres berat, mulai tertawa-tawa sendiri sambil berjalan pergi dari tempat tersebut. Nana dan Jerry yang belum terima langsung berlari masuk untuk mengejar John. Namun sial, ternyata John telah pergi melalui jalan rahasia yang ada di rumah tersebut dengan membawa seluruh uang yang ada di koper milik Chief. Di akhir cerita, terlihat John berjalan menuju ke mobil Tommy. Dan di mobil tersebut, Jenny telah menaruh 2 buah galon bahan bakar untuk John. Alhasil, John pun pergi menggunakan mobil Tommy tersebut menuju ke kota yang lain. Dan film pun akhirnya selesai. Membangun kisah indah bersama dirimu. Menyenangkan bahagia jiwaku. Melukis warna indah hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu
menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh,